Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo meninjau posko pencarian Sriwijaya Air (PKCLC) di Jakarta International Container Terminal atau JICT. Dalam kunjungannya, Presiden mengapresiasi kinerja tim SAR gabungan dalam operasi itu. Presiden meninjau posko pencarian Sriwijaya Air (PKCLC) di JICT dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain melihat langsung bagaimana sistem pencarian dan serpihan pesawat yang berhasil ditemukan, Presiden juga menyaksikan langsung seremoni pemberian santunan bagi keluarga korban Sriwijaya Air (PKCLC) yang diberikan Jasara Harja serta maskapai Sriwijaya Air. Saya juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga, semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Yang terakhir, saya ingin agar di bidang transportasi ini keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti baik oleh KNKT maupun oleh Perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Memasuki hari ke-12 operasi, tim SAR gabungan masih fokus mencari korban, puing pesawat, dan CVR atau kotak hitam Sriwijaya Air PKCLC. Basarnas menyebut cuaca hari ini cukup bersahabat untuk menjalankan operasi pencarian di perairan Kepulauan Seribu. 300 penyelam dikerahkan untuk mencari korban, puing, serta bagian dari kotak hitam yang disebut CVR atau Cockpit Voice Recorder dari pesawat Sriwijaya Air. Hasilnya hingga Rabu siang tim SAR gabungan berhasil mengumpulkan 324 kantong jenazah, 55 puing besar pesawat, dan 63 kantong serpihan kecil pesawat. Proses pencarian diperpanjang hingga hari Kamis besok. Namun untuk fokus pencarian kita lebih kepada bawah air. Ya. Kita bagi di dalam 4 sektor, seperti rencana yang saya sampaikan kemarin. Jadi setiap sektor atau setiap zona itu kita tentukan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 meter, ya, dikali 4 sektor, ya. Jadi kita persempit di situ karena diperkirakan disitulah titik pecahan atau titik jatuhnya diperkirakan. Dan itu terbukti dari pencarian yang dilakukan kemarin, kita masih bisa menemukan, ya, korban, bagian tubuh korban, kemudian serpihan. Harapan kita CPR-nya juga ada di sekitar situ, ya. Pencarian terus dilakukan di permukaan maupun bawah laut. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah proses pencarian korban dan CVR Sriwijaya Air PKCLC di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Inilah suasana di bawah laut di mana tim gabungan dari Detasemen Jalamangkara atau Denjaka dan Intai Para Amfibi atau TAIFIB TNI Angkatan Laut melakukan penyelaman. Dapat terlihat puing-puing pesawat yang kondisinya sudah hancur. Hingga hari ini, tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 40 korban Sriwijaya Air PKCLC. Dari jumlah itu, 27 jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga. Tim DVI juga telah mengumpulkan 438 sampel DNA dari keluarga korban Sriwijaya Air yang akan digunakan untuk mengidentifikasi korban yang ditemukan di lokasi kecelakaan. Menerima dan melakukan pemeriksaan sampel untuk pemeriksaan DNA sebanyak 438. Kemudian total body bag yang kami terima dari fase 1 dari Tanjung Priok sebanyak 324 kantong. Tadi malam ada penambahan. Kemudian korban yang telah teridentifikasi sebanyak 40 korban.
PT Jasara Harja kembali menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC. Penyerahan santunan secara simbolis kepada 2 keluarga korban disaksikan langsung Presiden Joko Widodo di dermaga JICT Rabu sore. Jasara Harja memberikan santunan senilai 50 juta rupiah kepada korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC. Hingga saat ini santunan sudah diberikan kepada 30 ahli waris korban. Yang dari yang sudah diketemukan 40 korban tadi sudah dibayarkan, yang belum dibayarkan 10, jadi yang 30 sudah dibayarkan semua langsung pada ahli waris berdasarkan asas domisili, jadi di tempat ahli waris berada, dan itu dibayarkan secara non tunai karena untuk menghindari risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa untuk mengetahui kondisi terkini pencarian Sriwijaya Air PKCLC. Tifal, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya saat melihat ke posko pencarian Sriwijaya Air PKCLC di JICT? Satu poin penting yang mungkin bisa kita cermati dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kurang lebih selama 1 jam berada di kawasan Jakarta International Container Terminal 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara siang ini mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, disebutkan bahwa dari insiden ini menjadi pelajaran buat semua pihak untuk memastikan keselamatan dalam bidang transportasi udara. Ditujukan secara spesifik oleh Kepala Negara, dari Kepala Negara kepada KNKT dan juga Kementerian Perhubungan bahwa nantinya harus bisa segera ditindaklanjuti temuan-temuan apa saja yang sudah didapatkan, dan terlebih lagi harapannya kemudian bagian lain dari kotak hitam pesawat Sriwijaya PKCLC, yakni bagian memori rekaman suara kokpit atau cockpit voice recorder ini bisa segera ditemukan. Ini berkaca lagi dari beberapa temuan yang berhubungan dengan CVR, tapi itu baru bagian-bagian pendukungnya, baru sebatas case atau bagian lapisan pelindung begitu ya, yang baru ditemukan sampai dengan saat ini. Dan yang baru ditindaklanjuti lebih lanjut dari KNKT adalah pengunduhan data dari flight data recorder atau FDR. Nah, kemudian setelah atau belajar dari kasus ini juga, semua pemangku kepentingan diminta untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan armada transportasi udara secara berkala. Ini untuk memastikan agar kejadian seperti insiden kecelakaan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini tidak kembali terulang di kemudian hari. Pada pukul 2 siang tadi tidak hanya menyaksikan pemberian santunan dari pihak maskapai Sriwijaya dan Jasara Harja kepada perwakilan keluarga korban kecelakaan pesawat, tapi Kepala Negara didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Angkatan Laut, lalu juga dari pihak Basarnas, dalam hal ini Kepala Basarnas, mengecek langsung aktivitas dari tim SAR gabungan yang berada di perairan Kepulauan Seribu. Tadi interaksi berlangsung secara jarak jauh begitu di posko TNI Angkatan Laut begitu ya, berlangsung secara singkat untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki menjadi proyeksi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya PKCLC ini. Sementara itu setelah tidak berlangsung lama, Kepala Negara juga menyaksikan langsung temuan-temuan fisik dari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini yang sudah berada di halaman JICT 2 tempat kami melaporkan sekarang. Dan yang masih akan kita tunggu sekarang adalah apa-apa saja temuan yang didapatkan oleh tim penyelam dan juga tim SAR gabungan yang berada di perairan Kepulauan Seribu. Apakah sudah ada temuan baru, sudahkah ada tanda-tanda memori CVR ditemukan? Ini masih kami tunggu sampai dengan saat ini dari tim SAR gabungan, Cindy. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara.